Bab 3085. Sangat cepat. Mendengar perkataan pria berbaju biru, Mileye pun terdiam. Ayah ini sungguh tidak tahu malu. Kali ini, pria berbaju biru memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu sekarang tahu kengerian domain pedang?" Mileye terdiam. Tentu saja dia tidak bisa membantahnya. Jika tidak cukup kuat, yang bisa dilakukan hanyalah setuju, atau kamu bisa dipukuli lalu setuju lagi. Pria berbaju biru berkata lagi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengembangkan domain pedang. Apakah kamu mengerti? Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Bagus kalau kamu mengerti. Kalau begitu aku pergi." Mulut Mileye sedikit bergerak. Astaga, dia sungguh ingin mengutuk. Ayah ini sungguh agak tidak pantas. Pria berbaju biru tiba-tiba tertawa dan menunjuk ke sela-sela alis Mileye. Bang! Cahaya pedang tiba-tiba keluar dari tubuh Mileye. Dalam sekejap, sebuah gambaran mengalir ke dalam pikiran Mileye. Di langit berbintang yang tak berujung, berdiri seorang pria berbaju biru dengan membawa pedang. Tak jauh di depannya berdiri seorang wanita dengan rok polos. Setelah sekian lama, Mileye perlahan membuka matanya dan dia sangat terkejut. Adegan itu persis dengan adegan pertarungan antara ayah dan Lydia. Pedang domain. Kali ini ayah tidak menyombongkan diri, dia benar-benar menghancurkan tubuh fisik Lydia. Tetapi Mileye memandang pria berbaju biru, "Ayah, setelah tubuh fisik Lydia dipatahkan, apakah dia menerobos lagi?" Pria berbaju biru berkata pelan, "Inikah yang harus kamu perhatikan? Bukankah domain pedang ciptaan ayahmu yang harus kamu perhatikan?" Mileye terdiam. Pria berbaju biru melanjutkan, "Kamu pernah berlatih domain pedang, tapi sekarang sepertinya kamu hampir melupakannya. Aku harap pertempuran ini dapat bermanfaat bagimu." Mileye melirik pria berbaju biru. Dia curiga sang ayah memberinya gambaran itu bukan karena ingin dia meningkatkan domain pedangnya, tapi hanya untuk berpura-pura memaksa. Pria berbaju biru melihat sekeliling, lalu tersenyum dan berkata, "Ayah segera berangkat. Ada yang ingin kamu sampaikan kepada ayah." Mileye berpikir sejenak lalu berkata, "Ayah, jaga dirimu." Pria berbaju biru sedikit mengernyit, "Itu saja." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Pria berbaju biru itu menatap tajam ke arah Mileye, lalu berkata, "Ayo kita bandingkan." Mulut Mileye bergerak sedikit dan jantungnya terasa seperti 10.000 kuda berlari kencang. Pria berbaju biru berkata dengan tegas, "Bagaimana ekspresimu? Ada apa? Apa menurutmu aku ingin mengalahkanmu saat bertanding denganmu? Kenapa tingkat dan ruang lingkup kognisimu begitu kecil?" Mileye tidak berbicara. Pria berbaju biru merentangkan tangan kanannya, "Ayolah, jangan bilang aku mengganggumu, aku tidak pakai pedang." Mileye melirik pria berbaju biru, "Sial, kenapa ayah ini harus bertingkah keren hari ini? Jika aku tidak membiarkan orang ini berpura-pura bahagia, aku khawatir dia tidak akan menyerah." Memikirkan hal ini, Mileye berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Ayah, dengan kekuatanmu, meskipun kamu tidak menggunakan pedang, berapa banyak orang di dunia ini yang menjadi lawanmu?" Pria berbaju biru berkata dengan serius, "Jadi orang harus rendah hati, bukankah?" Mileye terdiam. Ini seperti beberapa adik perempuan yang ingin, namun masih perlu adanya pengendalian diri. Saat ini, jika menganggapnya serius, maka celakalah. Mileye berkata dengan serius, "Ayah, sejujurnya, aku selalu mengincarmu untuk menjadi pedang berbakat sepertimu." Tapi, saat dia berbicara, dia menghela nafas pelan.
Tapi setiap kali aku memikirkan kekuatanmu, aku merasa sedikit putus asa. Hei, pria berbaju biru itu tersenyum tipis. Putus asa apa? Meski ayah tak terkalahkan, kamu tetap punya peluang untuk mengunggulinya. Meski sulit, dan sulit, tapi kamu tidak boleh menyerah. Kamu harus bekerja keras, mengerti? Mileye mengangguk. Aku akan bekerja keras. Ayah, kamu adalah tujuan hidupku. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, sebenarnya kamu juga sangat baik. Tentu saja kamu tidak boleh berpuas diri. Jalan masih panjang, terutama pedang Tao. Jalan ini lebih sulit dan berbahaya, jadi kamu harus menjaga hatimu setiap saat, terus maju, dan jangan gegabah. Mileye mengangguk sedikit. Aku akan mencatat apa yang ayah katakan. Di samping, Quincy melihat ke arah mereka berdua, berkedip. Betapa harmonisnya. Ayah yang penuh kasih dan anak yang berbakti. Mileye tiba-tiba berkata, ayah, aku. Pada titik ini, dia tiba-tiba berhenti bicara. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan khawatir, meskipun kamu mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, ayah tidak akan memukulmu. Ayah bukanlah orang yang berpikiran sempit. Mileye melirik pria berbaju biru, lalu mengeluarkan pedang biru gaib, berpura-pura ragu sejenak, lalu berkata, ayah, ini yang diberikan Lydia kepadaku, pedang yang dibuat sendiri. Sambil mengatakan itu, dia menatap pria berbaju biru, ayah, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu. Bisakah kamu meninggalkan sesuatu untukku sebagai kenang-kenangan? Tentu saja, apapun bisa dilakukan, tidak perlu hebat seperti pedang biru gaib, lagi pula pedang ini benar-benar hebat. Aku tidak mempertanyakan kemampuan ayah, terutama karena membutuhkan terlalu banyak waktu untuk membuat pedang hebat semacam ini. Tidak ingin merepotkan ayah. Mendengar kata-kata Mileye, Quincy menutup mulutnya dan terkekeh. Wanita bergaun ungu memandang Mileye dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Mileye selesai berbicara, dia memandang pria berbaju biru dengan tatapan tulus dan penuh harap. Pria berbaju biru melirik pedang biru gaib di tangan Mileye. Sesaat kemudian dia tersenyum dan berkata, pedang ini memang seperti itu. Mileye berkedip dan tidak berkata apa-apa. Pria berbaju biru tiba-tiba tertawa dan mengulurkan tangannya, ayo. Ci. Di langit, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang terbang entah dari mana. Saat berikutnya, pedang setipis sayap jangkrik jatuh menimpa di tangan pria berbaju biru. Mileye memandangi pedang yang sangat tipis, hampir transparan, panjang 3 kaki 2, tanpa pegangan. Mileye memandang pria berbaju biru, ayah, apa ini? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, coba tebak. Mileye berkata, ini pedang. Pria berbaju biru itu tertawa dan mengomel, omong kosong. Sambil berkata begitu, dia menyerahkan pedang itu kepada Mileye, rasakan. Mileye mengambil pedang itu dan tertegun saat mendapatkannya, karena dia memegang pedang itu seolah-olah sedang menahan udara. Rasanya pedang itu tidak ada sama sekali. Mileye memandang pria berbaju biru dan pria berbaju biru tersenyum dan berkata, ini adalah pedang yang sangat istimewa, disebut pedang kosong. Pedang ini terbuat dari bahan yang sangat istimewa. Rasakan baik-baik dan lihat apakah kamu dapat merasakannya. Mendengar hal tersebut, Mileye segera menutupi pedang kosong itu dengan kesadaran ilahi, namun ia terkejut. Karena ia menemukan bahwa kesadaran ilahinya tidak dapat merasakan pedang sama sekali. Mileye memandang pria berbaju biru dan pria berbaju biru terkekeh, pedang ini adalah senjata dewa. Senjata dewa. Mendengar ini,
sudut mulut Mileye tiba-tiba terangkat sedikit seperti yang dikatakan ayahnya. Jika pedang ini digunakan untuk menyakiti orang lain, bukankah itu bertentangan dengan surga? Lebih mengerikan dari pedang biru gaib. Memikirkan hal ini, senyuman Mileye perlahan melebar. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Bagaimana?" Mileye berkata dengan serius, "Aku sangat menyukainya." "Terima kasih ayah." Pria berbaju biru itu tertawa, mudah sekali puas. Mileye berkedip, "Ayah, kamu masih di sini." Pria berbaju biru menggeleng, "Tidak lagi." Ekspresi Mileye membeku. Pria berbaju biru tiba-tiba menghampiri Mileye, menepuk bahu Mileye dengan lembut, lalu berkata, "Hati-hati." Setelah berkata demikian, ia berbalik dan menggandeng tangan wanita bergaun ungu tersebut, lalu menghilang tepat di ujung langit berbintang. Mileye melihat ke ujung langit. Setelah hening lama, dia berbisik, "Hati-hati." Pada saat ini, Quincy berjalan ke arah Mileye dan dia tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu menunjukkan pedangmu?" Mileye mengangguk, "Tentu saja." Saat dia berbicara, dia menyerahkan pedang itu kepada Quincy. Setelah melihatnya, ekspresi Quincy menjadi serius. Pedang ini sangat istimewa. Seperti yang dikatakan Paman Yang, jika digunakan untuk serangan mendadak, seharusnya tidak terlalu menakutkan. Mileye mengangguk sedikit, "Memang." Quincy menyerahkan pedangnya kepada Mileye, lalu berkata, "Apakah kamu akan berlatih domain pedang selanjutnya?" Mileye mengangguk, "Aku ingin berlatih domain pedang. Tidak hanya itu, aku juga ingin mempelajari pedang biru gaib." Quincy berkedip, "Pedang biru gaib?" Mileye tersenyum dan berkata, "Iya. Kamu juga harus tahu kalau pedang biru gaib itu sangat istimewa. Dia bisa melintasi ruang dan waktu dengan satu pedang. Menurutmu kalau aku menggunakan koordinat manusia?" Quincy berkata dengan suara yang dalam, mengerikan. Mileye mengangguk, "Aku punya ide ini, tapi aku perlu memikirkannya karena kekuatannya." Quincy tiba-tiba berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang kekuatan sama sekali. Ketika kecepatan pedang mencapai tingkat tertentu, pedang itu sendiri membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia." Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Aku akan berlatih." "Bagaimana denganmu?" Quincy berkata, "Aku akan kembali dan bersiap, lalu membawa orang-orang dari Akademi Guanxuan ke sini." Mileye mengangguk, "Oke. Kalau begitu aku akan berlatih di sini dan berjaga di sini." Quincy mengangguk, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Di tempat, Mileye membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia melihat ke pohon kuno yang jaraknya ribuan kaki dan sambil berpikir, pedang biru gaib muncul di tangannya. Pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar. Ribuan kaki jauhnya, pohon kuno langsung ditembus oleh pedang biru gaib. Melihat adegan ini, Mileye terdiam. Tidak cukup cepat. Dia menggunakan teknik pengontrol pedang. Kemanapun ia pergi, pedang itu pergi. Kecepatan pedang ini bisa dikatakan paling hebat dalam pengendalian pedang. Namun, itu tidak cukup. Mileye membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang kembali ke tangannya. Matanya perlahan tertutup. Sesaat kemudian, pedang biru gaib di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, ribuan kaki jauhnya, sebuah pohon kuno hancur berkeping-keping. Kali ini, dia tidak menggunakan teknik pengontrol pedang, melainkan perjalanan ruang dan waktu dari pedang biru gaib itu sendiri. Pedang biru gaib dapat mengabaikan segala rintangan ruang dan waktu. Namun kali ini, dia menemukan bahwa kecepatan pedangnya jauh lebih cepat, dan waktu serta ruang yang dilewati pedang tidak terkoyak.
Pada teknik pengontrol pedang pertama, ruang dan waktu langsung terkoyak, namun pada serangan pedang kedua, ruang dan waktu tidak terpengaruh sama sekali. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Mileye sedikit terangkat. Ini membuktikan bahwa idenya benar-benar layak. Cepat. Dia mengejar satu kata sekarang, cepat. Sangat cepat. Tidak perlu embel-embel apapun, pergilah secepat mungkin dan bunuh dengan satu pedang. Bersambung.